Semangat siang dan selamat datang di dalam podcast Bibasi, Basa Basi Sabi. Kali ini kita akan membahas tentang peluang ilmu komunikasi dalam bisnis startup, serta bincang-bincang ringan seputar dunia startup bersama saya, Liano, yang akan menemani teman-teman sekalian dalam podcast kali ini. Tentunya bukan saya yang bicara, tetapi narasumber kita hari ini seorang yang luar biasa ya. Langsung saja kita sambut, ini dia Kak Arif. Oke. Ayo. Selamat siang Kak Arif. Ya, selamat siang. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik-baik saja. Udah makan belum nih? Kayaknya lemes banget. Kalau itu mah nggak usah ditanyain, pasti udah makan. Maaf ya, agak panas. Nggak apa-apa, ini malah cerah. Nah, Awal yang baik. benar-benar. Kalau boleh tahu nih, Kak Arif ini asalnya mana sih? Aku sendiri asalnya dari Sleman. Tepatnya itu lebih tepatnya itu di Segan. Itu kecamatan ya, kecamatan. Kalau desanya itu di Desa Ngino 12. Wah, saya nggak tahu. Nggak Saya tahu bukan ya? orang sini. Waduh. Iya, saya pendatang Lah baru. kakak nih. sendiri orang mana? Oh, saya dari Bekasi. Oh, Bekasi ya. Iya. Oke, lanjut kak. Kalau boleh tahu juga nih, jurusannya apa sih? Kakak kuliah kan? Ya, saya kuliah. Kebetulan saya kuliah. Baru masuk tahun ini sih. Ya. Aku ambil jurusan ilmu komunikasi. Wah, keren banget ilmu Ya. komunikasi. Banyak yang bilang nih, jurusan ilmu komunikasi tuh apa ya? Paling sering dicari nih pekerjaannya Oh iya kak. tahun-tahun ini. Nah, apa sih pekerjaan yang apa ya kakak ketahui dari ilmu komunikasi selain PR? Kan orang-orang tuh nyebutnya ilmu komunikasi tuh cuman PR doang nih. Iya sih. Itu pekerjaan selain PR tuh apa sih? Kalau Bisa menurut kasih contoh atau sebutin? kalau menurut aku sendiri ya kak, itu peluang anak ilkom itu selain apa tadi kak? Selain PR. Oh selain VR ya, selain VR itu masih banyak lagi sih kak. Ada reporter, event organizer, Iya. customer service, penyair radio, produser, blogger, terus ada MC, videographer ataupun fotografer, ada editor juga, dan masih banyak lagi sih kak, masih banyak lagi. Kalau yang di perusahaan itu bisa nggak sih anak ilmu komunikasi terus kerja di perusahaan selain jadi PR tuh jadi apa aja sih? Ada kak, startup. Wah, startup ya? Apa sih? Iya. Karena ngomongnya startup nih, aku jadi kepo kan. Startup itu apa sih? Kasih tahu aku dong, startup itu apa menurut kakak? Ya, jadi kan aku nggak hafal ya kalau Ya. mau jelasin pengertiannya. Ya. Ini saya ada pengertian startup ya. Ya. Menurut saya ya, startup sendiri merupakan sebuah perusahaan rintisan yang jangka waktu beroperasinya belum terlalu lama, Kak. Startup juga bisa diartikan sebagai perusahaan yang baru saja dibentuk dan masih pada tahap pengembangan maupun penelitian agar menemukan pasar yang tepat untuk mengembangkan produk maupun jasa yang ingin ditawarkan. Gitu sih, Kak. Oh alah, Pengertiannya. jadi kayak startup itu perusahaan baru gitu ya? Iya, Baru rintis. baru merintis. Nah, karena banyak banget perusahaan yang baru rintis ini, bedanya apa sih sama perusahaan yang udah lama rintis kayak perusahaan konvensional? Oh, Bedanya apa sih? konvensional ya. Kalau Iya. perbedaan startup dan konvensional itu biasanya konvensional ini menganut budaya tradisional dalam menjalankan proses bisnis, sedangkan startup itu lebih ke perusahaan yang baru dan masih apa ya, berada pada fase pengembangan untuk menemukan pasar dan mengembangkan produk. Oh Kak. gitu. Jadi nggak jauh ya sebenarnya Iya, nggak perbedaannya. jauh. Cuman Cuma kalau dikit-dikit sih, iya ya. startup itu lebih ke ini ya, perusahaan-perusahaan yang bidangnya tuh di luar kayak usaha rumah gitu ya, di luar Iya. usaha itu. Nah, benar-benar konvensional itu. Baik, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih kuat nggak? Alhamdulillah masih kuat ini Panas nih, tahan-tahan ya. ya. Nggak apa-apa sih kak. Nggak apa-apa. Ya. Nggak ada minuman juga ya. Hati-hati di belakang kita tim kreatif ya buat Ya, siap. minumannya. Tim kreatif.
Panas-panas pada masyarakat. Nah, Kak, kalau aku boleh tahu juga nih, karakteristiknya startup itu apa? Kalau karakteristik ya dari aku sendiri sih nggak banyak sih yang saya tahu sendiri ya. Itu ada apa aja ya? Usia itu kurang dari 4 tahun. Usia dari perusahaan itu. Terus Oh, berarti kedua, bener-bener baru gitu ya? iya baru merintis lah. Oh iya ya. Terus kedua itu jumlah pegawai kurang dari 20. Biasanya kan kalau baru mulai kan nggak berani ambil pegawai yang banyak Iya, kan iya, ya. masih punya resiko yang Nah, gede ya, ya. benar. Terus yang ketiga itu pendapatan kurang dari 100.000 US dollar per tahun. Jadi masih sedikit lah, Iya. kan baru mulai. Terus yang keempat itu perusahaan masih dalam tahap berkembang. Terus yang kelima umumnya beroperasi dalam bidang teknologi. Terus yang keenam, produk yang dibuat berupa aplikasi dan bentuk digital. Ketujuh, operasionalnya melalui website. Terus yang kedelapan itu budaya perusahaan yang unik dan fleksibel. 9, mengutamakan inovasi dan disruption. Terus yang ke-10, tes market perusahaan cenderung kecil. Oh, Ada lagi Kak, satu apa? lagi mengandalkan pendanaan dari para investor. Tuh. Banyak juga ya karakteristiknya. Yang paling penting sih mengandalkan pendanaan dari para investor itu Kak. Ya itu paling penting banget. Kalau kita nggak punya dana, ya bangkrut kita Iya. nanti. Nah, Kakak itu udah buat PPT ya berarti ya? Sudah. Udah ada persiapan dong kita. Ya. Karena saya tidak bisa berbicara dengan lancar, Iya. maka dari itu akan Apa? ya udah nggak lanjut. Santai aja, Kak, santai sama saya mah santai. Yuk lanjut Nih, Kak. karena udah sampai di karakteristiknya nih kan, ada pertanyaan nih yang paling menarik ya untuk Kak Arif yang dijawab sama Kak Arif nih. Yang Apa? paling banyak banget ditanyain sama penonton kita, viewers kita nih. Awal mula bisnis startup itu gimana sih? Awal mula itu kalau kita lihat dari yang di Indonesia ya, yang sudah besar-besar di Indonesia itu, ya kita lihat di Indonesia saja ya. Saat ini ada 5 startup yang sangat terkenal. Ya seperti merek yang pertama ya, Tokopedia, kemudian seperti Gojek, kemudian Ya. seperti Traveloka, terus seperti yang barusan ini menjadi unicorn itu adalah OVO Startup Payment. Nah, dari sini kan kita tahu beberapa startup tersebut asalnya juga melakukan step yang sama. Jadi yang saya sebutkan tadi itu melakukan step-step yang sama. Jadi kalau Anda saat ini sedang merintis startup, otomatis bagaimana startup ini bisa dimulai, ya dari mana saya akan memberikan stepnya. Nah, di sini aku mau ngasih step nih. Nah, startup itu dimulai dari step yang pertama yaitu mencari sebuah masalah di market. Nah, Anda perhatikan saja, kenapa Gojek itu sukses karena dia tahu bahwa ojek pangkalan itu sudah tidak Tidak banyak ini ya, tidak banyak yang diminati karena harus nyari dulu. harus segala macam. betul Kak, betul. Karena dia tahu bahwa ojek pangkalan itu sudah tidak relevan Kak. Nah, itu Iya. tadi kata relevan ya. Dengan adanya kehadiran internet, semua orang itu dimudahkan lah. Semua orang bisa menjadi super ojek lah. Kita juga tahu bahwa banyak orang itu sering naik motor. Nah, gini Kak, kamu sih kesalahan Gimana? orang ya. Ya. Kayak kita ketinggalan barang di rumah. Kan itu kalau kita mau ambil di rumah Susah kan ya, iya. Apalagi susah kan. jaraknya jauh kan. Nah, apalagi kita kalau Mas berbicara tentang waktu tuh kan sangat penting banget ya. Iya, apalagi kalau Nah. udah mepet itu. Nah, kalau Iya. udah mepet kan masa kita mau ambil barang itu kan menghabiskan waktu banget ya Kak. Nah, jadi sekarang kan udah dimudahkan dengan aplikasi Gojek ya.
Iya. Nah, Gojek itu dia bisa jadi apa ya? Masalah. Center gitu. Jadi apa? Penyelesaian masalah. Itu kita juga tahu kan Traveloka bagaimana dia sukses, yaitu dia tahu bahwa setiap orang itu kalau beli tiket itu harus pakai tiket visi. Iya. Nah, kemudian kalau ketinggalan Ya itu susah sih. Gimana? Masa rugi kita beli Rugi kan? tiket Nah, lagi. tidak bisa check-in. Iya. Zaman dulu itu seperti itu sih, Kak. Terus Sekarang jadi gampang ya. sekarang ada tinggal scan Scan pakai kode HP, QR ya. Nah, itu kan udah digampangkan sekali kan. Nah, Iya. itu identifikasi masalah. Jadi kita bisa apa ya? Bisa mencari ide itu dari identifikasi masalah di market. Jadi setiap masalah itu bisa jadi peluang startup besar. Itu selalu dimulai identifikasi market. Jadi masalah orang itu bisa dijadikan sebuah ide. Nah, itu step yang pertama ya. Iya. Terus step yang kedua itu bisa dari mencari solusi dari masalah tersebut. Jadi ketika ada permasalahan, apa yang bisa diselesaikan? Nah, contoh kenapa Tokopedia berhasil? Kenapa Shopee dan sejenisnya itu luar biasa sekarang? Kenapa tuh? Ya, karena kita tahu ya, kalau orang Papua dulu itu kalau mau beli barang belanjaan nih Kak, yang murah itu kan harus di Jakarta ya Kak? Iya, jauh Harus, gitu. iya jauh. Di Mangga 2, tahu kan Mangga 2? Tahu, murah-murah di situ mah. Murah-murah kan? Baru dia bisa bawa pulang ke Papua. Sama aja dong, mahal juga tiket ongkir, pesawat ya ya. kan? Terus butuh tenaga. Iya, benar. Nah, itu kan masalah ya. Masalah jarak, biaya, dan waktu, dan sebagainya. Tapi akhirnya dia mencari sebuah solusi ya kan. Bagaimana sebuah barang itu dari Jakarta bisa sampai ke Papua dengan waktu yang singkat, dengan waktu yang tepat, Iya. dan dengan harga yang sama Kak. Terus dan setiap orang bisa mendapatkannya itu di satu aplikasi Kak, di sebuah layar HP. Nah, itu identifikasi masalah sih Kak. Nah, sekarang udah mudah sih, ya. cukup sih Kak, itu aja. Segitu. Jadi udah Cukup mudah karena bisa. ada aplikasi e-commerce Nah, baru itu gitu ya. benar-benar Ya. itu memudahkan semua Ya. orang sih. Zaman dulu sama sekarang itu udah beda banget. Itu sih Kak. Oke, tuh buat anak Ilkom yang pengen kerja di dunia startup nih bisa nih. Bisa Apalagi ya kan, Iya, apalagi yang suka banget belanja ini sekarang jadi mudah nih. Nah. Tinggal cek, udah check out, bayar. Apalagi sekarang udah COD dan segala macam ya, Kak. Benar. Nah. OVO dan sebagainya. Di antara kalian siapa sih yang mau jadi atau yang mau bikin atau founder ya, mau jadi founder startup? Coba deh komen nanti di bawah. Komen Kak? aja, komen. Iya, coba bilang semangatin dong, semangatin. Aduh, semangat ya. Iya. Kalau buat semangat sih, yang penting kita terus berusaha aja ya. Terus mencoba hal-hal yang baru. Jangan takut jangan malu bertanya lah. Jangan puas diri. Itu aja sih ya. Oh, Sama iya, jangan bener. lupa meminta doa restu kepada orang tua sih Kak. Itu yang paling penting sih Kak. Ya, yaudah kita aminkan ya. Ya, Semoga amin. semua terwujud. Amin. Amin. Nah, sekarang udah waktunya nih buat Q&A dari viewers. Beberapa waktu lalu kan aku udah post nih di akun Instagramku nih @yutahraptor R-nya 3. Bagi yang mau bertanya soal startup ini udah banyak banget Kak nih. Dan aku udah milih beberapa pertanyaan yang emang menarik nih buat dijawab. Apa kan? aja Kak? Nih, kalau kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Contoh. Pertanyaan pertama dari Kak @VVWLDR. Contoh startup apa yang menjamin peluang cuannya lebih besar? Apa aja sih Kak? Bidangnya ya. Contohnya ya. Wah, Iya. banyak sih itu Kak. Seperti yang dibilang dari awal tadi ya Kak. Oh iya. Tapi kali ini bidangnya
bidangnya ya kak? Iya, Bidangnya bidang, kan? iya, Oh bidang. ya. Itu ada e-commerce, terus transportasi. Oh, macam Shopee sama Traveloka ya, yang Nah. tadi diomongin. Ya, Traveloka terus Gojek juga. Oh iya ya. Nah, berarti lalu perjalanan dan akomodasi, terus edukasi, kesehatan, vintage, dan masih banyak lagi sih kak. Kalian pasti paham lah ya, di rumah pasti paham lah. Tuh. Kalian pasti paham kan, orang pasti udah sering pakai nih, ya kan? Nah, kita lanjut, kalau udah paham nih kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, next Oke, question siap. ya. Siap kak, siap. Oke, pertanyaan selanjutnya dari K@J_Elegi. Apa tantangan terbesar menurut kakak saat menjalankan startup? Apa sih? Coba dijelasin. Nah, ini juga cukup banyak ya sih kak. Iya. Cukup banyak. Salah satunya aja ya kak, itu menguras energi dan semua orang ngomong ngajak kerjasama. Nah, Iya. kita harus bisa bilang enggak. Oh, jadi harus bisa mengeliminasi mana yang baik, mana yang buruk gitu Harus ya? kita pilih-pilih lah. Oh iya, iya. Nah, benar. semua orang punya pendapat masing-masing, tapi kita harus bisa fokus ke satu tujuan gitu kak. Pendapat saya itu tantangan, ya tantangan aku sendiri sih itu sih kak. Cukup berat juga ya tantangannya. Iya, ya. cukup berat sih. Karena kan ini bisnis ya kak. Iya. Jadi udah wajar lah kak. Nah, buat yang mau merintis nih startup dari sekarang disiapin ya mentalnya ya, Nah, penting energinya sekali itu itu jangan mental. lupa itu. Karena itu sangat berat ya. Mungkin kalau orang-orang sekarang bilang tuh wah saya stres banget nih. Kalau gitu ya rebahan aja di kamar. Jadi udah paling bener sih rebahan ya. Rebahan. Buat kaum rebahan nih pasti setuju banget nih. Rebahan. Oke. Buat pertanyaan selanjutnya nih, ini pertanyaan langka banget karena dari semua apa itu, pertanyaan itu cuma ada satu yang nanya nih, dari K@wo_everyone. Nah, apa? Bagus, Dengar-dengar nih banyak perusahaan startup yang hancur. Apa yang menyebabkan perusahaan itu merosot? Apa Nah, sih? Bagus sekali nih pertanyaannya. Iya, ya. Terus apa? Iya, apa yang Oh. apa? Penyebabnya perusahaan itu merosot gitu. Merosot ya? Mungkin dari dalam atau dari luar. Kalau dari pengalaman aku sendiri ya kak, Iya. terus aku lihat-lihat yang lain juga itu ya terlalu menyepelekan dukungan orang tua sendiri kak. Iya, ya tadi benar kan udah dikasih tahu kan, doa restu orang tua emang penting itu gitu. paling penting sih. Yang bagi mereka itu terlalu jadul dan sebagainya. Itu kan biasanya kalau anak muda zaman sekarang itu kan lebih sering apa ya? Dia kolaborasi dengan temannya sendiri, Oh, iya, bukan iya. kolaborasi dengan orang tua. Iya, Nah, benar. itu sih. Lalu masalah pertemanan ya dengan idealisme kak Iya. yang Santai aja bertentangan. Kak, santai. Ya. Nah. Buat tim Terus? kreatif nanti akhirnya ya tolong kakaknya ini agak ini ya gugup Terus, mungkin. ya udah Udah, lanjutin lanjut ya. Kak. Dengan idealisme yang bertentangan satu sama lain, juga kurangnya pengalaman dengan visi jelas dari founder. Dengan keadaan seperti ini, mereka juga harus mempunyai seseorang yang senior. Jadi yang lebih tahu ya. Yang lebih tahu, yang udah terjun lama di bidang startup sendiri. Oke. Walaupun dalam beberapa bidangnya mereka kalah, Ya. tetapi ada yang tidak dimiliki mereka anak muda, yaitu network. Para ya. senior lebih banyak memiliki network dan komunikasi di mana-mana, jadi punya inspirasi di mana-mana lah. Ya kayak mungkin teman kerja atau Nah. mitra kerja yang udah luas ya Entah jangkauannya. itu teman apa ya, teman main lah Iya. dan sebagainya. Terus dengan perbaikan komunikasi dengan senior dan para orang tua. Nah, jadi kan itu sangat penting karena di sana terdapat banyak pengalaman dan sebagainya. Jadi menurut saya kalau kalian mau sukses itu carilah mentor yang menurut kalian itu bagus. Oke, Terus oke. dengar
dengar dan pelajari apa yang mereka omongkan. Jadi kita nggak hanya cuma mendengarkan, tapi kita juga harus melajari yang diomongkan oleh mentor. Karena itu bisa menjadi pedoman kalian untuk karena itu bisa menjadi pedoman kalian untuk kedepannya dalam membangun sebuah perusahaan, terutama startup. Oke. Kak, soal yang tadi pertanyaan dari Kak everyone yang tentang perusahaan kenapa bisa merosot. Nah, gimana guys? Kalian udah paham belum nih tentang kenapa nih perusahaan bisa merosot? Itu tadi udah dijelasin sama Kak Irfan ya. Oh, depan, astagfirullah. Kok lupa? Kak Arif, Kak. Panas Kak, sorry. Otak saya kebakar ini. Kan udah pakai kacamata. Pakai itu jaket biar nggak panas. Udah. Oke, sorry ya Kak, sorry ini. Nggak apa-apa. Karena panas jadinya Nggak ada agak minuman. gitu. Iya, nanti di belakang kita minum-minum ya. Oke. Itu tadi yang udah dijelasin nih. Kenapa perusahaan bisa merosot nih oleh Kak Arif ya. Oleh Kak Arif. Nah, ya. Sekarang ada pertanyaan yang menarik juga nih, sama kayak pertanyaannya Kak Apa U. itu? Dari Kak Unifactory 2. Nah, Tipsnya dong buat yang mau merintis startup. Ada nggak? Kakak ini punya tips nggak? Tips ya? Tips itu ya. tips bisnis startup. Iya. Satu ya Kak, satu bentuk tim yang solid dan konsisten, itu harus solid dan konsisten ya Kak. Iya. Terus kedua itu bertanya jangan puas diri lah intinya. Teruslah bertanya, jangan malu-malu bertanya lah. Terus carilah sela yang masih kosong di pasar-pasar yang sudah ada. Jadi kita harus cari Punya inspirasi atau ide baru. kayak gitu kita harus merangkum semua yang udah di pasar. Terus kita cari sela-sela yang belum ada. Oh iya. Gitu Kak. Terus yang ketiga itu carilah investor yang dapat menguntungkan bisnis Anda. Jadi kita harus pintar-pintar cari investor itu sendiri. Terus keempat, idealisme penting. Iya, yang tadi diomongin ya tak. Mentor lebih penting. 5, selalu buat roadmap usaha. Yang keenam, andalkan digital marketing. Sekarang kan udah zamannya digital ya Kak. Itu Iya, harus benar. diandalkan. Terus yang 7, percaya diri. Nah itu Kak, itu percaya diri. Harus Apa sih, ya, harus kan banyak banget. nih orang-orang nih, teman-teman kita yang kurang percaya diri nih. Ya pesimis, belum mencoba kok udah, aduh di luar sana udah banyak yang sukses. Iya. Terus aku kapan? Jangan pesimis lah, percaya diri lah. Itu Kak, udah Nah, tips dari aku. wah, tipsnya panjang juga ya teman-teman. Enggak sih Kak, cuma dikit. Gimana nih teman-teman yang di rumah yang mau membuat usaha startup nih? Kalian harus catat ya tipsnya dari Kak Arif nih, harus catat. Karena itu penting banget sih, Penting Mbak. banget sih. Kataku tuh sangat penting biar usaha kalian tuh sukses, selain doa dan restu orang tua. Nah. Gitu. Usaha juga penting. Ah iya Kak, bener. Aduh, udah di penghujung acara nih teman-teman ya. Kita sudah bahas dari pengertian startup, karakteristik, peluangnya ya. Yang kelihatannya itu cukup sulit tapi ternyata banyak banget ya. Iya, banyak banget yang bisa dibahas, itu banyak banget. Nah, tadi juga ada pertanyaan-pertanyaan menarik dari kakak-kakak viewers yang Nah, apa? yang tadi Oh, udah yang kita tadi ya? iya, yang udah Oh, kita iya, iya. review kan. Nah, kalau kalian nih, menurut kalian yang di rumah komen di bawah aja ya nanti ya. Kalian ini apa sih menurut kalian ya, bisnis startup itu kayak apa sih menurut kalian? Kalau secara pandangan kalian ya, kalau tadi secara pandangannya Kak Arif itu mungkin yang tadi perusahaan baru, mungkin kalian punya pandangan sendiri ya soal itu. Nah, makasih ya Kak udah mau bertanya-tanya soal ini. Sama-sama. Masih happy kan? Masih. Sementara ini masih. Pasti selalu happy lah, masa enggak? Iya, happy terus Kak, walaupun hidup ini terlalu berat jadi happy aja, oke? Nah,
podcast ini udah berakhir dan narasumber kita udah kepanasan ya. Saya juga udah kepanasan, jadi Hostnya ya yang iya. Mari kita akhiri ya. Makasih atas waktu dan jawabannya ya. iya Kak, Iya. sama-sama. Terima kasih juga kepada viewer-viewer yang udah bertanya. Ya, siap. Tanya pertanyaan yang Makasih keren-keren. semuanya. Ya, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa di podcast Bibasi, Basa-basi, Sabi selanjutnya. Sekian dari saya, Liano. Sampai jumpa kembali. Bye. Bye. Bye.